Baik, di sini saya dan teman saya, Caca, akan menjelaskan tentang uji T2 sampel dengan menggunakan skripsi yang berjudul Penetapan Kadar Asam Ascorbat dalam Sediaan Larutan Injeksi Pemutih Kulit merek X secara kromatografi cair kinerja tinggi fase terbalik. Berikut tabel yang akan disajikan, yaitu ada konsentrasi 50 mikrogram per mili dan konsentrasi 100 mikrogram per mili D min D bar kuadrat. Pada jam ke-0 ada di konsentrasi 50 mikrogram ada 58,911. Di jam ke-1 ada 58,873. Di jam kedua ada 58,859. Di jam ketiga 58,589. Di jam keempat 58,841. Di konsentrasi 100 mikrogram di jam ke-0 ada 101,087. Di jam ke-1 ada 101,078. Di jam kedua ada 101,065. Di jam ketiga ada 101,053. Jam keempat ada 100,928. Untuk mencari D, yaitu rumusnya X1 kurang X2, maka kita klik sama dengan, lalu kita klik 58,911 dikurang konsentrasi 100, yaitu 101,087, lalu klik enter, maka hasilnya akan keluar. Lalu untuk mencari jam ke-1, 2, 3 dan ke-4, kita bisa tarik ke bawah dan hasilnya keluar. Lalu kita mencari rata-rata dari konsentrasi 50 mikrogram per mili, yaitu dengan rumus sama dengan average buka kurung, kita klik 58,911, kita klik sampai di 58,841, lalu tutup kurung, enter, dan hasilnya keluar. Lalu tarik ke kanan agar rata-rata dari konsentrasi 100 mikrogram per mili dan D keluar juga. Selanjutnya kita mencari standar deviasi, yaitu menggunakan rumus sama dengan STDEV buka kurung dari 58, kita klik sampai di 58,841, lalu tutup kurung, enter, dan hasilnya itu keluar. Sama seperti rata-rata tadi, ditarik ke kanan agar mendapat standar deviasi dari konsentrasi 100 mikrogram dengan D. Selanjutnya mencari jumlah, yaitu rumusnya sama dengan sum buka kurung, kita klik 58,911, kita tarik sampai di
58,841. Lalu kita tutup kurung dan hasilnya keluar. Selanjutnya sama seperti tadi, tarik sampai di D. Selanjutnya kita mencari D min D bar, yaitu sama dengan kita klik min 42,176 ini, lalu dikurang min 42,2276 sama dengan, dan hasilnya keluar. Lalu untuk mendapatkan D min D bar ke jam 1 sampai 4, kita tarik ke bawah. Selanjutnya mencari D min D bar kuadrat, yaitu sama dengan kita klik 0,0516 sama dengan buka kurung 0, kita klik 0,0156, lalu tutup kurung, beri akar kuadrat, lalu enter. Nah, hasilnya akan keluar, lalu kita tarik sampai di bawah. Untuk mencari rata-rata dari D min D bar dan D min D bar kuadrat, yaitu kita klik rata-rata dari 58,8146, kita tarik sampai ke kanan sampai di D min D bar kuadrat. Hasilnya akan keluar. Lalu untuk mencari standar defisiennya sama seperti rata-rata, kita tarik juga sampai di D min D kuadrat. Untuk mencari jumlah sama juga, kita tarik ke kanan. Dan hasilnya sudah selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Caca. Baik, selanjutnya kita akan menghitung nilai SD atau standar deviasi. Untuk rumus SD adalah akar sigma D min D bar kuadrat dibagi N kurangi 1. Jadi, untuk memasukkan ke Excel-nya kita klik sama dengan, setelah itu kita klik SQRT, buka kurung, kita klik jumlah D min D bar kuadrat yang telah kita hitung tadi. Setelah itu kita bagi dengan N kurangi 1. N adalah jumlah sampel. Di sini kita menggunakan 5 sampel. Jadi 5 kurangi 1, 4. Kita bagi 4, kita tutup kurung, setelah itu enter. Maka akan didapatkan hasilnya. Selanjutnya kita akan menghitung nilai T. Rumus T sendiri adalah rata-rata nilai D dikurangi mu D dibagi SD dibagi akar N. Untuk memasukkan ke Excel-nya, kita klik sama dengan, setelah itu buka kurung, kita klik nilai rata-rata D yang telah kita hitung tadi. Kita klik, setelah itu kita kurangi 0 untuk mu D-nya. Kemudian kita bagi, buka kurung, SD, kita klik SD yang telah kita hitung tadi, tutup kurung, setelah itu kita bagi, SQRT, buka kurung, 5.
karena kita menggunakan 5 sampel. Setelah itu kita tutup kurung sebanyak 3 kali. Kita enter, maka didapatkan hasilnya. Selanjutnya kita akan menentukan hipotesis untuk H0-nya X1 sama dengan X2, H1 yaitu X1 tidak sama dengan X2. Kemudian yang kedua kita menentukan uji statis. Di sini ujinya kita menggunakan uji T2 berpasangan. Kemudian yang ketiga kita menentukan poin kritis dan alfa. Pada skripsi yang kelompok kami gunakan, di sini menggunakan taraf kepercayaan 95%. Jadi untuk alfanya adalah 0,05. Karena di sini menggunakan T2 berpasangan, 0,05-nya dibagi dengan 2. Jadi hasilnya 0,025. Kemudian untuk DF-nya menggunakan rumus N1 plus N2 dikurangi 2. Jadi 5 tambah 5 kurangi 2 sama dengan 8. Jadi T-nya 8,0,025 adalah 2,306. Selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis. Cara melakukan uji hipotesis adalah kita masuk ke option data, setelah itu kita klik data analisis. Setelah itu kita cari yang T-test to sample assuming equal variances. Setelah itu kita klik OK. Kita scroll dulu ke atas. Ke data yang telah kita hitung tadi. Untuk variabel pertama, kita klik dari konsentrasi 50 mikrogram per mililiter sampai ke sampel yang kelima. Setelah itu, kita klik untuk variabel yang kedua, dari konsentrasi 100 mikrogram per mililiter sampai ke konsentrasi yang kelima. Setelah itu, untuk label kita centang. Untuk output option, kita pilih yang output range. Setelah itu, kita pilih di kolom mana, di tabel mana, kita akan meletakkan hasilnya. Saya akan meletakkannya di sini. Setelah itu, kita klik OK. Maka didapatkan hasilnya seperti ini. Baik, sekian perhitungan uji T2 sampel yang kami lakukan pada skripsi yang berjudul Penetapan Kadar Asam Askorbat dalam Sediaan Larutan Injeksi Pemutih Kulit merek X secara kromatografi cair kinerja tinggi fase terbalik. Kurang lebih dan kesalahannya kami mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih.